Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman tani dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini aku mau menginfokan tanamanku padi ini yang dimana waktu pertama saya membuat video. Jadi ini lokasinya di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Jadi pada kesempatan waktu yang pertama saya posting di tempat ini, itu waktu dimana rumputnya itu masih banyak ya. Waktu rumput masih banyak dan juga tempatnya itu sampai pecah-pecah kayak musim kemarau. Nah, video yang itulah yang aku kasih judul itu padi varietas baru untuk lahan kering. Nah, di situ. Nah, ini kondisinya saat ini seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah siap mucuk kalau orang Jawa bilang. Jadi sudah mulai berbuah. Kalau waktu saya posting pada waktu itu kan banyak orang istilahnya seolah-olah itu kebanyakan kimia, dan itu seolah-olah mungkin di sini memang tidak ada air dan lain sebagainya. Cuman kalau kondisinya sekarang itu kan jauh berbeda. Sudah sangat jauh berbeda, di mana rumputnya juga sudah tenggelam dan juga padinya sudah mulai berbuah. Dan mungkin secara kasat mata, kalau secara langsung itu seolah-olah sudah tidak bisa dicacat lagi, dalam arti kurang ini dan itu, karena ini juga nampak hijau subur, karena ini posisinya baru mulai muncul ya, mulai berbuah ya. Jadi air dimasukkan. Jadi airnya mulai masuk. Nah, teman-teman, karena emang ini udah mulai muncul ya, sudah mulai berbuah, dan memang secara konsep memang demikian. Nah, dengan seperti ini kan sangat efisiensi waktunya kan sangat jauh ya, dibanding pengerjaan secara mungkin bisa dibilang ya, sebenarnya di sini juga manual lah secara perawatan padi itu. Nah, ini kan di tempat yang sama ya, teman-teman. Pada waktu saya bikin video yang pertama itu sekarang kondisinya seperti ini. Bagaimana, teman-teman? Jadi walaupun istilahnya kerjanya agak santai, ringan, tapi hasilnya tetap istimewa. Ya, itulah kenapa saya membagikan video ini terus-menerus, bahwasanya sedikit edukasi untuk teman-teman petani milenial. Karena dengan pengolahan padi dengan konsep seperti ini itu akan sangat berdampak dan sangat berpengaruh banyak. Kemarin saya dapat satu masukan dari teman yang ada di luar Jawa. Itu banyaknya mesin komben itu mangkrak di tengah sawah. Karena apa? Karena mengalami trouble di tengah lapangan. Dan saya bisa membayangkan mekanik pun mau memperbaiki juga males. Karena apa? Posisinya di tengah sawah dan mungkin terbenam lumpur yang agak lumayan. Jadi salah satu mengevakuasinya ya nunggu lumpur itu agak kering. Dan mungkin trouble-nya itu kan macet atau gimana, jadi nggak bisa ditarik atau gimana, itu kan susah. Nah, tapi dengan sistem kering seperti ini kan sangat mudah. Dan mungkin di
kemarin saya lihat di sawah temanku, itu saat musim panen, itu guabah berceceran kemana-mana. Enggak karu-karuan. Ya mungkin faktornya bisa jadi karena itu tadi, lahan basah itu tadi. Jadi mesin itu enggak stabil, goyang-goyang. Dan padi butiran padi saat musim panen itu berjatuhan di mana-mana. Nah sedangkan kan butir padi itu kan seharusnya istilahnya kan masuk ke dalam karung, masuk pabrik jadi beras. Ini tidak, saat musim panen bibit padi berjatuhan jadi bibit lagi. Nah itu kan agak, ya menurutku agak miris ya teman-teman ya, karena kalau saya di sini itu saat musim panen tuh hampir lah, istilah katanya tidak ada butiran padi yang berceceran, itu tidak ada. Hampir tidak ada di saat musim semi atau musim apalagi, itu banyak padi-padi bertumbuhan kembali, itu hampir tidak ada di sini teman-teman. Jadi hampir bersih secara kerjanya itu sangat rapi, bersih gitu. Nah ini kira-kira seperti ini teman-teman. Bagaimana Anda mau menyacat ini? Wah, bisa kualat sampean. Ini sangat istimewa ya, tapi kira-kira seperti ini semua, bukan hanya punya majikanku saja, semua dengan konsep ini kan. Anda lihat kan bawahnya itu masih ada sisa-sisa ya tanahnya itu. Nah ini nanti mungkin berapa hari lagi lah, itu baru ya istilahnya, sebenarnya ini waktunya air dimasukkan. Cuman ini yang punya orang. Nah itu teman-teman ya, itulah kenapa selalu saya mengedukasikan buat teman-teman untuk bercocok tanam padi ini dengan konsep seperti di Taiwan, karena sangat berpengaruh banyak dan sangat berpengaruh besar terhadap berkelanjutannya. Dan saya yakin juga ketika lahan itu kering gitu, istilahnya lahan-lahan standar kayak gini, kayak macam di sini, itu mesin kombin yang mau kerja pun juga enak aja. Mungkin bisa ngasih harga yang agak sedikit miring daripada lokasi yang istilahnya berlumpur. Cara kerjanya juga cepat, harganya juga pasti agak sedikit lebih ekonomis kan dibanding dengan lokasi yang berlumpur dalam. Pengerjaannya juga demikian. Kembali yang mau saya sampaikan juga masalah itu tadi, kalau medannya terlalu berat, pasti yang kerja itu juga berpikir, karena apa? Tantangannya berat, kalau lumpurnya dalam, kerusakan. Apalagi kalau di Indonesia itu kan harga kombin itu kan nggak kira-kira harganya. Dan juga mungkin seperempatnya juga demikian. Nah maka dari petani itu harus punya satu kesadaran juga dalam mengelola sawahnya. Dan juga petani itu sawahnya tidak rusak sebenarnya. Kalau terus-terusan dalam model basah kayak yang biasa saya tahu itu, menurut saya rusak itu sawahnya itu. Tingkat kesuburannya pun juga berbeda. Nah itu ya teman-teman ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Inilah hasil inilah perkembangan padi yang pada kesempatan waktu itu posisinya masih kering meronta-ronta dan rumputnya juga masih banyak. Nah tapi perkembangannya sekarang demikian. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Dan juga kalau sekiranya video ini bermanfaat,
tolong Anda terapkan. Tapi kalau sekiranya tidak berfaedah ya enggak apa-apa, anggap aja ini intermezzo dunia. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.